dibilang dengar suaranya pun Nyai masih trauma, ketemu pun juga Nyai masih trauma. Iya, kalau bagi Nyai pribadi saya belum siap ya, tapi kan memang harus dijalani suatu proses mediasi itu. Cuma Nyai tidak mau sendiri, jadi Nyai pengen didampingi oleh lawyer di ruangan tersebut, jadi Nyai nggak mau sendiri. Nyai bawa bukti segala rekam KDRT dan lain-lain. Mungkin bukan, belum saat sekarang. Di pembuktian kami akan memberikan. Nyai kan pihak Mas Andri bilang balik lagi ke masalah benda-benda pusaka Nyai. Kemarin beliau sempat menyebutkan bahwa Nyai masih meritualkan benda. Itu sebenarnya ada korelasinya nggak sama perceraian? Itu seperti apa Nyai? Kan nggak ada korelasinya ya. Gitu. Pak Andri gini, Pak Andri kalau tidak mau ada benda pusaka, baiknya Pak Andri beli rumah belikan sendiri. Ya, rumah sendiri atau untuk Nyai yang tidak ada benda pusaka atau benda peninggalan dari orang tua leluhur Nyai. Mau ditambahkan, Bang? Jadi begini, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 pasal 34 ya, itu seharusnya suami itu wajib melindungi istrinya, dilindungi, dipenuhi kebutuhan hidupnya, bukan malah melakukan kekejaman terhadap istrinya, baik secara non fisik, verbal, lisan ya, fisik. Ini faktanya ini tidak menjalankan perintah amanah undang-undang. Dia melakukan kekejaman terhadapnya yang seharusnya dilindungi menurut pasal 34 ya. Dan kemudian pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 menyebutkan suami istri harus saling setia, saling menghargai, hormat menghormati, dan harus setia. Ini faktanya beliau ini, siapa, Andri ini, pada saat, yang ironisnya pada saat Bu Roro ini hamil, justru melakukan perselingkuhan kesana kesini, ini sama sini sama sini. Itu kan betul-betul luar biasa kekejamannya itu. Kita masuk ke jam psikis. Jadi itulah alasan-alasan kami Nyai ini melakukan gugatan perceraian, sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan-perbuatannya itu, kekejamannya. Ini ibarat air susu di balik air tuba. Sebenarnya pada saat melakukan pernikahan itu biaya itu Nyai. Pasca menikah menumpang di rumah Nyai, yang mana ada benda-benda pusaka. Sebagaimana dikatakan rekan saya, kalau memang tidak atau alergi terhadap benda-benda warisan dari ibunda Nyai ini, ya diboyonglah Nyai ke rumahnya dia sendiri, beli atau mengontrak. Dia tidak ini menumpang di rumah si Nyai, menumpang hidup, menumpang rumahnya, juga menggoli istri, itu kan sudah luar biasa itu. Peribahasa air susu di balik air tuba, begitu dan Waktu awal nikah kan yang kita tahu kan Mas Andri itu seorang pengusaha ya Nyai. Apa-apa semua dibuat kayaknya itu Ada anaknya, baby. Iya. Iya. Iya, kalau misalnya yang bersangkutan mengaku seorang pengusaha, nanti mungkin teman-teman media mencari tahu sendiri ya, karena nggak enak kalau Nyai menyampaikan. Jadi nanti bisa dicari tahu sendiri. Nah, kalau misalnya tadi yang Mbak menyampaikan apa-apa semuanya dikasih, enggak, itu salah. Semuanya dari Nyai. sampai sekarang pun juga. Iya, alhamdulillah. Ya Nyai sih nggak masalah ya. Lillahi ta'ala Nyai nggak masalah. Berapapun itu kan uang bisa dicari. Nyai cuman pingin banget Mas Andri, kenapa sih sia-siain Nyai, sia-siain baby Sultan. Nyai terima loh. Mas Andri kawin cerai 4 kali, anak 6 segala macam. Mungkin bisa dibilang belum mapan, nggak apa-apa. Tapi mbok ya jangan kasarin Nyai. Jangan duain Nyai atau tigain Nyai, enggak, jangan. Dan jangan kasarin Nyai. Udahnya pengen hidup nyaman, punya keluarga kecil, gedein anak bareng-bareng, bahagia bareng-bareng. Kenapa sih merusak psikologi Nyai, merusak jiwa Nyai gitu. Terus? Nggak boleh keluar dikekang. Oh, oke. Nggak boleh selingkuh. Tapi kan dia nggak ngomong kan? Sering nggak pulang? Iya.
Mungkin nggak bisa Nyai sampaikan di sini. Beberapa kali juga ada fakta bukti dari anak sulungnya sendiri menyampaikan WA ya, WA ke Nyai ketika bapaknya nggak pulang kan Nyai bilang, ayah ada di situ nggak Nyai. Oh kenapa emang ayah nggak pulang? Dan itu udah sering terjadi Mas, nggak pulangnya tuh dengan diawali entah itu ngajak berantem beneran atau cuman kamuflase biar dia langsung keluar rumah. Jadi kalau ngajak berantem habis itu Nyai sedih, Nyai marah, habis itu dia keluar rumah itu udah sering gitu. Dan anaknya pun bilang, oh itu udah sering dulu sama mama kandungnya, mama yang sebelumnya juga sering nggak pulang Nyai gitu. Itu WA-nya dari anak kandungnya gitu. Oke. Oke. Dah, Ada lagi? guys, doanya buat sidang hari Selasa seperti apa Nyai? Semoga baby Zulena juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nyai berdoa dan mohon supportnya juga teman-teman media agar, karena kan meskipun kita dipertemukan di dunia seni ya, di entertain, kita kan mempunyai hati nurani masing-masing ya, kita mempunyai keluarga masing-masing. Coba bayangkan ibu, mbak, kita sesama wanita merasakan apa yang seperti Nyai rasakan saat ini. Kalau misalnya latar belakang kita semuanya sama, kita manusia hidup, diciptain Allah, punya rasa, punya hati kecil, punya hati nurani. Ketika mbak, ibu yang di depan Nyai diperlakukan seperti Nyai yang mempunyai harapan ingin bahagia, tapi ternyata begini, tuh gimana? Nyai udah diem loh. Nyai diem, Nyai nutup-nutupin. Sama mbak yang dari selebrita juga Nyai tutup-tutupin. Di awal Nyai tutup-tutupin. Tapi yang bersangkutan malah press conference duluan berkali-kali. Ustadz Mohe udah bilang sama Mas Andri, udah kalau mau pisah baik-baik, tidak perlu bicara di depan media, nanti kalau mau bicara setelah selesai prosesnya cerainya. Tapi enggak, mungkin ada faktor-faktor lain yang apa ya, ingin mencari panggung mungkin di dari sisinya Mas Andri, mungkin jadi malah dia menggelar press con duluan berkali-kali dan menyudutkan Nyai. Nyai kalau nggak disututin nggak akan ngomong gitu. Nyai malah lebih seneng gini ya, Mas Andri legowo, secara brave, secara jantan, diam, mengakui, oke, aku selingkuh, aku kasar, aku minta maaf gitu. Udah selesai, nggak usah muter-muter lagi, nggak usah nyudutin Nyai, nggak usah nyakal-nyakal lagi. Kalau udah kayak gitu, udah Nyai malah diem gitu. Tapi karena dia nyudutin Nyai, ya udah akhirnya Nyai speak up gitu. Nyai mungkin kondisinya sekarang udah sedikit lega, apa karena sedikit lega karena Nyai speak up atau seperti apa? Nyai tidak suka kondisi Nyai disudutkan. Mas Andri menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar. Mending Mas Andri diem, nggak usah preskon, nggak usah nyudut-nyudutin Nyai. Tahu-tahu kita proses cerai selesai, udah gitu. Kita bicara anak. Nah kalau dia kan enggak, dia yang melempar bola panas terlebih dahulu gitu. Dan dengan adanya Nyai speak up, mostly secara kurang lebih sudah agak lega ya, karena Nyai tidak dibelok-belokan lagi oleh Mas Andri dan dibantu, karena Nyai saat ini masih terapi oleh tim psikolog. Jadi ya alhamdulillah masih apa ya, masih kalau dibilang dengar suaranya pun Nyai masih trauma, ketemu pun juga Nyai masih trauma, masih cemas gitu. Berarti harapan untuk memperbaiki rumah tangga lagi mungkin udah nggak ada ini. Enggak. Ya. Jadi kalau rumah tangga ini sudah bercerai, tapi kami nanti akan memikirkan, kan ada baby, ada yang pihak ketiga. Nanti kami akan membuat pada orang tua, Pak Andri, Nyai, jalan ke depannya bagaimana, nanti kami bicarakan berlanjut ya sesudah perceraian. Bukannya udah ada nafkah ya Bang? Maksudnya gugatan nafkah buat Sultan sendiri kemarin Nyai? Iya, sudah ada tentu untuk Nyai, tapi sang bapak kan juga nanti kan kami akan kasih jalan untuk ke depannya bagaimana. Memang kewajiban kami.
Oke, sip. Oke, terakhir Nyai, Bibi Sultan makin lucu, makin seperti apa Nyai punya anak lucu seperti itu dan bisa apa aja, macam-macam mungkin. Oh iya. Jadi ini mau meluruskan ya, SMS Mas Andri yang tidak benar. Mas Andri bilang Baby Sultan sakit, Baby Sultan nggak sakit, alhamdulillah sehat banget. Terus Mas Andri bilang kenapa Mama tega melepaskan dekapan ayah ke anaknya, membuat Sultan menderita jauh dari ayahnya. Oh salah, Sultan tuh malah sebaliknya. Karena ketika masih bersama-sama, Sultan melihat mamahnya diperlakukan tidak semestinya, dikasarin, dibentak-bentak, dibikin nangis. Sultan pun juga nggak happy. Sultan waktu itu kelihatan mukanya nggak happy, tertekan, asinya juga nggak banyak, ya jadi agak kurus. Nah sekarang alhamdulillah udah mimik mukanya udah seneng, lucu, bisa ketawa, bisa gerak-gerak ini, terus minum asinya juga banyak, jadi ya udah gede, udah gendut gitu, lucu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nyai, aku 5 menitnya. Setelah sidang wawancara lagi. Kalau gitu, pulang dari sana. Hah? Cuman kalau yang sesudah, Nyai maunya kalau setelah sidang kan Nyai capek dan juga Nyai tidak kita berkomunikasi, lalu yang bersangkutan lewat, nanti ditakutkan dia akan yelling lagi, meneriakan hal-hal yang tidak proper ke Nyai, kan Nyai nanti terpancing ya, jadi tidak di tempat yang sama. Ada nggak pertanyaan dari Mbak? Ini ada yang lagi rame lagi kanuragan ya. Kalau mas saya kenapa? Banyak dipakai untuk kayak dan sebagainya. Nyai sendiri percaya nggak sih tentang ilmu kanuragan? Oke. Ya terima kasih pertanyaannya dan mohon disampaikan, diluruskan di sini tidak ada unsur mistis ya, nantinya disangkut-sangkutin lagi. Jadi kalau berbicara tentang kanuragan itu memang iya. Kita mempunyai panca namanya yin and yang. Nah itu suatu energi yang diberikan Allah SWT yang bisa digunakan dengan hal-hal yang sangat banyak sekali ya. Yang tentunya Nyai berbicara di sini untuk energi yang positif. Kalau Mbak yang sampaikan tadi untuk mencuri dan lain sebagainya itu adalah energi yang negatif atau ilmu hitam. Nah kalau kanuragan di ilmu hitamnya tidak akan membahas apa-apa karena tidak ada korelasinya, dan Nyai sangat menyayangkan kalau adanya penyelewengan suatu kanuragan atau ilmu bela diri yang ditujukan untuk hal-hal yang kejahatan gitu seperti pencurian dan sebagainya. Nah kalau dari sini juga Nyai alhamdulillah telah didapuk sebagai duta KSN. KSN itu Kijang Satria Nusantara, itu adalah suatu lembaga kanuragan juga, ilmu bela diri, benar-benar pure ilmu bela diri positif, jadi ilmunya ilmu putih ya. Nah di situ banyak sekali mengolah energi yin dan yang untuk bisa menjadi suatu gerakan-gerakan bela diri gitu. Nah kapan-kapan nanti kalau pas Nyai latihan ya akan mengajak tim dari MNC. Nyai, tapi benar nggak sih kalau yang mengatur ilmu kanuragan itu harus diwariskan atau dibuang? Kalau misalnya untuk tujuannya untuk negatif ya dibuang. Tapi kalau untuk tujuannya untuk positif, contoh melindungi bela diri dari self defense bagi kita sendiri ya kita lestarikan, nggak apa-apa. Nanti kalau sampai ada apa-apa orang jahat atau gimana kita bisa menangkis, bisa teknik kuncian, teknik bantingan, karena Nyai juga bisa gitu. Nah kalau misalnya dipakai untuk hal-hal yang negatif ya harus dibuang. Kemudian